Selamat pagi, saudaraku. Kita sering berkata bahwa Allah itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Betul kan, saudaraku? Apa ukuran kebaikan yang kita pahami mengenai Allah itu, saudaraku? Kebaikan Allah yang luar biasa itu telah dimulai sejak manusia diciptakan. Allah menciptakan manusia sebagai anaknya. Itulah sebabnya Alkitab mencatat bahwa Adam adalah anak-anak Allah. Tentu seharusnya sesuai dengan rancangan Allah, semua manusia menjadi anak-anak Allah. Inilah kebaikan Allah, saudaraku, di mana makhluk ciptaan yang disebut manusia itu diciptakan sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya diciptakan, tetapi juga dikehendaki untuk memiliki kemuliaan Allah itu sendiri. Yang luar biasa lagi, Allah itu tidak keberatan makhluk ciptaan ini memiliki kemuliaannya, keagungannya, atau nilai yang tinggi dari Allah itu sendiri. Jadi kalau dalam Roma 3:23 dikatakan manusia kehilangan kemuliaan, di kalimat itu tersirat bahwa memang pada mulanya manusia itu dikehendaki oleh Sang Penciptanya, yaitu Bapa di surga, untuk memiliki kemuliaannya. Ini yang menjadikan manusia itu berharga, saudaraku. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa rancangan dari Sang Pencipta adalah supaya manusia ini memiliki kemuliaan Allah. Tapi itu tidak diraih dengan mudah dan tidak diberikan dengan cuma-cuma. Allah memberikan perangkatnya, komponennya untuk meraih kemuliaannya. Dan itu sebuah keniscayaan, saudaraku. Bukan sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Dia berikan pikiran, perasaan, yang dari pikiran dan perasaan itu manusia dapat melahirkan kehendak. Jikalau manusia setia kepada Bapa, di mana ia mengisi pikirannya, mengisi perasaannya dengan benar, dengan kebenaran, maka ia bisa mencapai kemuliaan yang Allah sediakan, yang bisa dikenakan manusia dan menjadi milik abadi atau milik kekal. Itu sesuatu saudaraku, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Tetapi di dalam sejarah perjalanan hidup manusia, dari manusia pertama di Kejadian 3, manusia sudah curiga kepada Allah. Ketika iblis menawarkan pilihan untuk mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan jahat, itu yang memikat hati manusia. Oleh karenanya perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Garis bawah ini, saudaraku, memberi pengertian sehingga manusia memetiknya. Ketika kejatuhan adalah kisah yang paling tragis, seandainya, saudaraku, mereka tidak makan buah itu hari itu, tidak dapat dibayangkan betapa agung dan mulianya manusia. Tidak terbayang juga bagaimana bumi yang sungguh amat baik dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan Allah. Maka peta kehidupan yang berubah total dapat kita saksikan hari ini. Kita bisa merasakannya, kita bisa mengalaminya. Maka sakit, penyakit, kemiskinan, penderitaan, kematian, kebinasaan, terpisah dari Allah itu sudah gak ada. Betul gak, saudaraku? Tetapi Allah yang baik tetap sangat baik. Allah mengembalikan kemuliaan itu, karena memang itu rancangan Allah semula. Tetapi untuk bisa terwujud dan terrealisasi, kalau Allah sendiri yang sudah berinvestasi atas kita, intervensi atas kita, apalagi manuver banyak atas kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak meraih kesempatan itu dan berjuang, tidak bisa, saudaraku. Maka dibutuhkan kedewasaan, kematangan kita memandang Allah, memandang rencana Allah, memahami kehendak Allah, sehingga kita bisa jadi partner kerja Allah yang maksimal. Sampai-sampai Allah Bapa mengirimkan putra tunggalnya
Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesus adalah Adam terakhir. Itu menyiratkan bahwa kesempatan terakhir ini. Sehingga kita bisa membayangkan betapa berat tanggung jawab dan beban pribadi Tuhan Yesus di dalam memikul tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia, engkau dan saya. Agar kemungkinan manusia kembali memperoleh kemuliaan itu dapat terwujud. Tapi dari kematian Tuhan Yesus pun tidak semua manusia merespon, kan? Makanya tadi kalimatnya saya katakan begini, agar kemungkinan manusia kembali memperoleh kemuliaan itu dapat terwujud. Jalannya sudah ada, tapi manusia gak mau menjalani jalan itu. Kan repot, saudaraku. Ketika kita membaca di dalam Injil, Yesus yang kita panggil sebagai Tuhan berhasil menyelesaikan tugas penyelamatan. Dia memberi amanat kepada murid-muridnya, jadikan semua bangsa muridku. Tahukah saudaraku, sebetulnya kalimat ini sama artinya dengan begini. Jadikan semua bangsa yang tentu menjadi umat pilihan untuk menemukan kembali kemuliaannya yang hilang, yang selama ini tidak teraih oleh manusia. Yesus, anak manusia yang kita panggil Tuhan, adalah manusia pertama yang menemukan, mengenakan kemuliaan Allah tersebut. Karena memang hanya orang-orang tertentu yang diberi kesempatan untuk menemukan kemuliaan itu, yaitu orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua anak-anak Allah adalah orang-orang yang harus berkenan, yang dirancang pasti dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka juga harus menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Dulu kita gak mikir sampai sejauh ini, benar gak saudaraku? Tetapi sekarang kita mulai tahu kalau seseorang menjadi anak-anak Allah, dia tidak bisa menghindar. Dia harus belajar untuk dimuridkan, harus didewasakan untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Maka berjalannya waktu dia harus mengenakan kodrat ilahi, mengambil kekudusan di dalam Allah, sehingga dikembalikan terus dalam hari-hari hidup, dikembalikan ke rancangan Allah semula, yang nantinya akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini tidak berlebihan, ini tidak mengada-ngada saudaraku. Ini memang benar, proyeksi anak-anak Allah adalah dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini yang harus kita tahu, yang harus kita percaya, yang harus kita kenakan dalam hari-hari hidup. Sebab kalau kita tidak mengerti ini, kita tidak akan dapat berjuang dengan maksimal. Maka setiap pagi bangun tidur, sebelum tutup mata, kita selalu berkata, adakah aku sudah memuliakan Tuhan belum? Adakah hidupku sudah kembali ke rancangan Allah semula belumnya dalam sepanjang hari hidupku? Kalau pagi hari kita bisa berkata, aku berjuang hari ini, aku mau mengembalikan diriku untuk serupa dengan Allah. Karena karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus itu memang tujuannya untuk membuat manusia menemukan kemuliaan Allah. Dari semua renungan ini yang saya sampaikan, saudaraku, kita menemukan Tuhan kita begitu mengasihi kita. Maka dari kasih yang sudah Tuhan limpahkan atas engkau dan saya, jangan sia-siakan saudaraku. Kita mau meresponi dengan benar. Kita mau hidup benar. Ya, kita mau mengembalikan diri kita, manusia yang berkodrat dosa ini, kembali menjadi manusia yang berkodrat ilahi, untuk kita bisa kembali ke rancangan Allah semula. Selamat hari Minggu saudaraku. Hari ini hari Minggu, jangan lupa beribadah. Ya, ciri manusia yang mencintai Tuhan, dia tidak jauh-jauh dari setiap pertemuan ibadah. Dia mau berjuang semakin dekat, semakin mengerti apa yang harus diperbaiki lagi dalam hidupnya. Dukung gembalamu, dukung gerejamu, dan doakan terus pelayanan yang ada di gereja lokalmu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.